Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik saudara muhibin sekalian dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam ridho rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga diberi petunjuk menuju jalan yang lurus, jalan yang membawa keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik saudara muhibin sekalian dimanapun kalian berada, di video kali ini kita ingin sedikit mengomentari perkataan daripada Mbah Baidowi yang mengatakan bahwasanya Abah Habib Lutfi itu bukan seorang wali, namun wali itu sebetulnya adalah Kiai Haji Imaduddin. Ini sebetulnya lucu. Bagaimana tidak lucu? Emang Mbah Baidowi itu wali. Dan yang menarik bagi saya, di videonya itu dia mengomentari wali, tapi ada kalimat di akhirnya itu menurut dia bahwa Syekh Abdul Qadir itu wali profesional. Itu saya maksudnya baru dengar itu ada kalimat wali profesional. Ya Allah alam itu ya. Kembali lagi kepada kalian gitu. Bagaimana komentar kalian ada wali profesional? Ya jelas sebetulnya dari kalimat itu jadi saya lebih ke melihat bahwa sebetulnya dia jadi seperti tidak seperti tidak mengetahui tidak mengetahui apa itu wali. Dan juga dia mengatakan bahwa biasanya seorang wali itu ada tanda-tandanya, kemudian terbentuk atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia juga mengatakan bahwa ketika banyak orang yang mengatakan bahwa Abah Habib Lutfi itu seorang wali, saya nggak harus ikut-ikutan mengakui bahwa dia seorang wali. Ya emang iya. Siapa yang menyuruh Mbah buat ikut-ikutan mengakui Habib Lutfi seorang wali? Dan lagian sebetulnya tidak ada yang mengetahui wali kecuali wali. Terus apakah Mbah Baidowi ini wali sampai berani mengatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin itu seorang wali? Ya sudahlah, sebetulnya seputar kewalian gak harus digembar-gembor di media sosial. Jika ingin mendapat barokah ya sebutkan salah seorang wali yang sudah masyhur, salah seorang wali yang sudah jelas kewaliannya. Lalu apakah Habib Lutfi itu mempunyai ciri-ciri kewalian? Oh ya jelas. Setiap seorang hamba itu memiliki kelebihan, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beda lagi dengan seorang wali. Seorang wali itu di samping ketakwaan, berhambanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah, dia juga mempunyai ciri-ciri yang mana ciri-ciri itu adalah ciri-ciri khusus yang tidak diberikan kepada setiap mukminin pada umumnya. Seperti mana mereka itu terjaga, ucapannya terjaga, penglihatannya terjaga, pendengarannya terjaga, langkahnya terjaga, terjaga dari membuat kerusakan, terjaga dari membuat fitnah, terjaga dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itu jelas samar-samar bagi kita, karena kita hanya mengetahui tanda-tanda. Lain lagi jika misalkan kita mengatakan tentang misalkan wali malamatiyah, wali majdub, itu kan di luar nalar lagi. Beda lagi pengertiannya, beda lagi ciri-cirinya. Jadi seharusnya Mbah Baidowi juga tidak gampang mengatakan bahwa saya tidak mengatakan bahwa dia wali, saya mengatakan bahwa dia wali. Ya memang Anda wali. Jadi jangan sembarangan mengatakan si A wali, si B bukan wali, enggak gitu. Karena tidak ada yang mengetahui wali kecuali wali. Namun ada yang harus digarisbawahi di sini. Ada konsekuensi bagi seseorang yang memusuhi para aulia. Apa konsekuensinya? Ya yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hadis ini hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi.
Barang siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, maka kuumumkan perang kepadanya. Artinya apa? Ketika seseorang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas dia itu akan jauh daripada barokah. Dia akan jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga itu yang harus dijadikan sebuah kehati-hatian bagi kita untuk tidak, misalkan ada seseorang yang diyakini oleh sebagian orang bahwa dia itu wali. Lalu bagaimana sikap kita jika kita itu tidak setuju bahwa dia itu wali atau bukan? Ya sikap kita hanya tawasud saja. Jika kita tidak mengakui dia wali, ya cukup kita tidak mencaci, tidak memusuhi, dan juga tidak merendahkan dia sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Apalagi kalau misalkan ada ciri-ciri kewalian dari dirinya, itu lain lagi, itu lebih berbahaya lagi untuk kita. Karena apa bahayanya? Ya bahayanya ya tadi, diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, ya lebih baik kita menjaga diri saja. Menjaga diri, menjaga hati kita dalam berprasangka baik kepada seseorang. Akan tetapi ya berprasangka baik itu tidak harus serta-merta kita mengakui dia wali. Ya tidak juga seperti itu. Akan tetapi kita juga harus berhati-hati, barangkali dia itu wali. Ya saya juga mohon maaf lah bila ada kata-kata yang salah. Barangkali Mbah Baidowi ini benar-benar wali. Ya akan tetapi ya seorang wali itu ya jelas mempunyai ciri, dan biasanya kelihatan sih oleh orang mukminin, oleh orang muslimin itu mana yang wali, mana yang mengaku-ngaku wali, itu biasanya kelihatan. Kenapa kelihatan? Karena ibarat gini ya, ibarat seseorang itu diberi gelar seorang ustadz atau kiai di kalangan masyarakat. Itu terkadang kita melihat ada yang seorang ustadz yang sangat tawadu, misalkan tidak memperlihatkan kealimannya, ya hanya sekedar menjalankan ibadahnya. Akan tetapi kenapa banyak orang yang memberikan gelar dia ustadz, gelar dia kiai? Yaitu karena fadlillah, karena keutamaan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang itu, karena menghamba kepada Allah dengan sebaik-baiknya penghambaan. Ya. Jadi stoplah. Kenapa jadi melantur dari tesis menjadi wali? Masya Allah. Ya saya juga tidak mengatakan bahwa Kiai Haji Madudin bukan seorang wali, tidak. Karena saya bukan wali, saya tidak tahu. Bisa jadi Kiai Haji Madudin juga ya seorang wali. Wallahu a'lam. Ya kalau misalkan dia seorang wali, ya tentunya alhamdulillah akan membawa banyak rahmat, akan membawa banyak petunjuk, akan membawa banyak ketentraman, kedamaian bagi umat. Dan ya semoga kita semua diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan yang membawa keselamatan di dunia maupun di akhirat. Ya cukup sekian dari saya. Buat pesan dari saya, jangan terlalu banyak mengomentari hal-hal yang berbau-bau kewalian, karena itu sifatnya sebetulnya sir. Jadi cukuplah kita jika ingin berargumentasi dengan ilmu, ya dengan ilmu. Jangan berbicara tentang wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.